Selamat sore Indosiar, bertemu lagi bersama saya Raffi Ahmad dalam Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Pada sore yang bahagia ini, kita kedatangan sahabat Kata Hati saya. Dia adalah seorang pria yang keren, tampan. Dia penyanyi dangdut. Suaranya sangat merdu dan memiliki ciri khas. Dia pernah menjuarai sebuah kontes dangdut dan dia kalau nggak salah juara 2. Dan dia semakin dikenal orang dan sekarang menjadi buah bibir di mana-mana karena pernikahannya dia yang sangat-sangat mewah, sensasional, memiliki istri yang sudah memiliki 4 orang anak. Wow, pastinya sudah menebak dan gaya dia kalau bernyanyi kurang lebih seperti ini. Hai hai hai, aku terpesona, hai hai hai, Nassar memang bukan raja dangdut, dia juga bukan musisi Melayu yang memiliki karya emas. Namun Nassar adalah sosok fenomena di belantika musik goyang. Pelan namun pasti, aksi panggung Nassar mampu membangunkan dangdut yang pernah mati suri di negeri ini. Yang pegang poster saya, dengan segala hormat saya minta di atas, angkat tangan. Sahabat Kata Hati saya, ini dia Nassar. Aduh. Selalu ceria, selalu happy, tidak ada beban, itu dia Nassar. Silahkan duduk Aa. Terima kasih, Aduh, badan semakin... Tepuk tangan lagi dong. Oh, tepuk tangan lagi. Boleh. Saya senang sekali kalau diundang di acaranya Bapak Raffi ya. Karena saya betah kalau hostnya ganteng seperti ini Ya gitu ampun. ya. Saya juga pernah datang loh, saya pernah diundang waktu itu ke rumahnya Nassar. Saya juga betah ke rumahnya Nassar yang sekarang besar. Aduh, sama lah ya. Gimana sekarang? Bahagia? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau kita mau bicara setelah menikah dengan Nassar yang sebelum menikah, apa sih bedanya dan apa sih perbedaannya? Perbedaannya banyak ya. Perbedaannya mungkin dulu kalau sebelum nikah semuanya kerja sendiri, semuanya ditekel sendiri, tetap jadi tetap jadi tangganya keluarga, tetap Tulang punggung ya? Iya, tetap jadi kendaraannya keluarga. Ya lebih banyak lagi mungkin. Beban jadi merasa lebih banyak atau enggak? Karena kan ya dulu Nassar kan sebagai tulang punggung keluarga, sekarang punya istri meskipun Mbak Musdalifah kan terkenal istilahnya milioner ya. Apakah jadi beban Nassar nggak? Jadi keluarga Nassar biayain, Mbak Musdalifahnya juga atau Mbak Mus dengan... Kalau keluarga kadang-kadang memang entah memang Allah menunjuknya memang harus aku tetap menjadi tulangnya keluarga gitu. Kalau istri, alhamdulillah istri selama ini dari mulai menikah sampai sekarang justru dia yang lebih memberikan perhatian kepada keluarga aku gitu. Justru dia, alhamdulillah dia seorang istri yang tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh harus gini, harus gitu, tidak pernah harus gini gitu. Tapi kita sebagai suami harus tahu aja kalau memang ini kan sudah jadi suami. Jadi kalau suami itu tugasnya apa? Ibaratnya kalau kita suami malunya bukan sama istri, bukan sama anak, tapi malunya sama Tuhan gitu. Sama Tuhan. Jadi maksudnya Nassar tetap sebagai suami punya kewajiban untuk membiayai istri. Iya, terlepas dari istri yang memang punya penghasilan sendiri, apa tidak ada kan di Quran istri sama harus memberi suami, ada juga suami harus memberi istri gitu. Hebat. Nassar yang dulu ya, aku kan dulu suka nonton Nassar zaman dulu masih kurus. Sekarang kan udah agak berisi ya. Sekarang lebar. Apalagi kalau Nassar lagi di panggung itu kan gayanya heboh, selalu bener-bener mewah. Wah pokoknya
Beda nggak sama Nasar yang sekarang dengan sudah menjadi bapak, sudah menjadi seorang suami? Apakah ada perbedaan dalam Nasar untuk bernyanyi di atas panggung, menghibur semua? Perbedaannya mungkin kalau sekarang aku bisa bergaya di depan masyarakat, di depan penonton, itu kebutuhan pekerjaan, keprofesionalan gitu. Tapi kalau sekarang kan ada anak, istri, keluarga gitu, keluarga aku gitu, yang bapak itu kan kalau di rumah kan ibaratnya mesti Jadi kepala keluarga. jadi kepala keluarga. Kalau kepala keluarga itu misalkan disamain sama di panggung, aku mungkin anak-anak juga suka. Anak-anak sih nggak pernah protes, cuman dicontoh aja gaya aku. Misalkan aku yang gayanya disamain sama kayak menghibur kalau lagi nyanyi, pecicilan, apa segala macam. Sama di rumah, pada saat aku lagi di rumah, bagaimana caranya aku mesti kalem. Walaupun sebenarnya kalem itu bukan aku gitu. Tapi jaim nggak? Jadi dengan kata lain Nazar jaim sekarang? Jaim enggak, cuman lebih, kalau di rumah lebih bapak sama anak gimana. Oke, tapi kalau tetap di panggung tetap seperti Nasar yang apa kalau di adanya? kalau beda, ya, kalau di panggung sih, Seperti apa sih penampilan Nasar yang di panggung? Kita punya nih gambar-gambarnya. Hah? Nih. Saya bisa suaranya sama-sama semua bisa. Orangnya kayaknya rame, terus lucu. Nasar itu orangnya asik, terus suka sama nyanyian dangdutnya. Rame, ceria, suka sama lagu-lagunya. Dari kurus, dari rambutnya polem ke bawah, sampai badannya berisi, tapi tetap satu yang nggak berubah. Apa tuh? Kayak Nasar yang metroseksual. Iya. Ya? Metroseksual itu kan suka lebih, maksudnya apa? Lebih mempergaya diri, lebih kalau lebih menyetel-nyetelkan gitu, lebih stil lah kalau bahasa Kamseu-nya mah nyetil gitu gitu. Perlente. Jadi mungkin lebih memperhatikan itu. Cuman memang aku dari kecil memang suka dengan bergaya gitu, dengan rapi-rapi, dengan pakai aksesoris, dengan apa. Apalagi dulu mah meni rame, dulu waktu masih kecil ya. Dulu sampai pakai cincinnya meni sampai banyak, sampai udah repot. Dengan gaya Nasar yang tadi bilang perlente, gaya Nasar yang heboh. Kan suka ada yang bilang gitu, misalnya kayak Olga, contoh Olga ya. Si Olga kok gayanya kayak perempuan. Misalnya Nasar juga kan pasti ada dong. Ya. Banyak. Itu Nasar, kamu menyikapinya gimana sih? Dan istri kamu sendiri gimana sih? Sebel nggak kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu? Dia tidak merasa dia sebel karena aku pada saat bersama dia Laki banget. menjadi seorang lelaki gitu. Aduh. Ya nggak mungkin dia jadi cinta sama aku kalau aku tidak bisa perkasa pada saat bersama dengan dia. Tapi tadi satu belum dijawab. Suka protes nggak istri kalau di panggung? Maksudnya dengan gaya Nasar, pernah nggak? Kamu jangan begitu dong. Atau istri? Justru dia memberikan aku suatu memberikan suatu apa yang membuat menjadi nyaman pada saat di panggung. Silahkan gitu. Tapi dia mengajarkannya pada saat di rumah tidak bisa gaya yang tadi dipakai di rumah. Luar biasa, berarti Mbak Mus itu istri yang hebat. Baiklah, pemirsa, setelah ini Nasar akan mengungkapkan kata hatinya lebih banyak lagi tentang keluarga, tentang istri tercinta, ataupun tentang siapa yang pernah berjasa dalam hidupnya dia. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Jadi kalau ibu aku minta apa-apa, sekarang aku nggak bisa nolak. Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara.
Nasar, Ya. aku pengen tahu, Nasar itu hidup dari keluarga yang seperti apa sih? Ayah, ibu. Kalau dibilang aku hidup dari keluarga yang sangat sederhana ya. Cuman kesederhanaan itu yang membuat aku menjadi bisa menjadi lebih kuat gitu, bisa menjadi lebih belajar menjadi seorang yang mandiri gitu. Dari dulu aku nyanyi dari mulai yang naik beca gitu ya. Aku juga sekolah nggak tinggi gitu karena memang bagaimana caranya aku sekolah tidak mau menyusahkan orang tua gitu. Aku biaya sendiri apapun. Cuman aku punya satu percaya dalam hati kalau keinginan aku memang bakal terwujud. Allah akan memberikan suatu jalan buat aku gitu. Saat ini mungkin aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena dari kecil sampai besar, ibu aku tuh nggak pernah minta apapun. Kalaupun dia minta sekarang setelah anaknya punya, itu hanya sebagian kerja keras dia dulu sebelum aku punya apa-apa. Aku tidur dari jam 9 malam, jam 10. Sementara ibu aku masih ngejahitin baju, pahit-pahitin baju gitu untuk pada saat aku nanti besoknya nyanyi di mana gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ibu minta sesuatu gitu ya, yang memang yang aku tidak bisa turutin gitu memang. Karena sesuai dengan penghasilan aku memang adanya cuma segini gitu. Itu ya Apa karena untuk keluarga, untuk ibu tercinta, Nasar kerja keras? Karena Nasar adalah tulang punggung keluarga. menjadi seorang artis itu hal yang kalau mau maju-maju, kalau mau mundur-mundur gitu. Sementara aku sebelum menikah juga kehidupan aku sama sekali nggak bagus gitu. Tapi aku semuanya buat keluarga. Pernah nggak merasa capek sebagai tulang punggung keluarga? Menanggung beban yang berat untuk keluarga kamu. Apalagi sekarang setelah Nasar menikah dengan Mbak Mus, maaf ya miliuner. Nasar banyak yang Nasar matre. Nasar hanya ingin mendompleng kekayaan. Aku menikah pun aku harus bisa membedakan mana keluarga, mana istri. Kalau aku lihat dari kecil, aku cuma punya ibu aku yang memang mensupport aku, sangat mensupport aku. Jadi kalau ibu aku minta apa-apa, sekarang aku nggak bisa nolak. Aku nggak bisa nolak. Karena memang dari aku lomba kesana kemari, dia yang jahitin bajunya, nggak minta dibayar segini gantiin gitu, enggak. Yang penting anaknya sukses.
Dia hanya minta sedikit, anak gue inget nggak ya? Gitu. Dan aku mengantarkan keluarga aku menjadi keluarga yang berderajat, menikah dengan seorang Musdalifah, mempunyai mantu yang bertanggung jawab walaupun baru, mantu yang bisa ngerti sifat karakter keluarganya, mertuanya semua. Aku berusaha untuk semuanya aku buat keluarga aku. Jadi sebelum nikah, sesudah nikah, tetap aja yang jelas Allah sudah menunjukkan kalau jodoh aku sama dia. Kalaupun orang berbicara sesuatu tentang aku, itu hanya sebagian besar yang Allah tunjukkan. Agar beberapa orang yang di sekeliling aku itu melihat itu. Berat memang. Dan aku mempunyai istri yang sangat mengerti kehidupan aku, sangat mengerti perasaan aku. Dia mengajarkan aku yang memang mau dibagaimanakan lagi itu semua sudah aturan Allah. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Di situ tuh aku tetap pingin pakai baju perempuan gitu. Masih dalam suasana haru biru. Ini dia Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Masih bersama Nasar. Nasar, tadi kita sudah bicara tentang pernikahan, keluarga. Tapi banyak loh di luar sana yang kadang suka mencibir. Nasar nih kok gayanya seperti kemayu. Ini kayaknya bukan laki, maaf maksudnya, bukan laki-laki yang jantan deh. Orang kan tidak tahu seorang Nasar seperti apa kehidupannya. Seorang Nasar yang memang tidak mungkin setiap orang ketemu kita menjelaskan kehidupan kita dulu sebelum sukses. Kembali lagi kepada sosok seorang ibu. Dulu pada saat hamil, mama aku diajarkan sama Uyut, ya kalau aku bilangnya Uyut, dari mama. Mama kan udah punya anak cowok satu gitu. Terus mama pengen punya anak perempuan satu. Mama sampai puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Saking pingin punya anak perempuan yang pintar menari, pintar menyanyi, cantik, luar biasa pokoknya. Sampai mama puasa 1 hari. Pada saat lagi hamil itu puasa 1 hari, cuman minumnya air putih sama nasi aja. Pas lahir mama bilang, "Sus, anaknya perempuan." Ini aku cerita dari mama ya. "Sus, anaknya perempuan ya?" Suster bilang laki. Tapi mama enggak marah, enggak yang kesel apa gimana gitu. Enggak. Terus besar TK sampai di SD, aku suka ngomong aja, apa ada di jalan dibaca, ini dibaca, itu dibaca. Kalau mama aku lagi dandan aku liatin, kalau lagi nyisir apa, mama aku pergi aku peta-petain gitu. Di kampung kan suka ada, di rumah tuh suka ada acara kayak arak-arakan gitu, yang pakai baju adat apa segala macam.
di situ tuh aku tetap pingin pakai baju perempuan gitu. Aku pingin pakai baju perempuan sehingga ngelihat tingkah laku aku gitu, mama cuman ketawa sambil nangis. Ini jawaban doanya. Kalau Allah kasih anak perempuan, pintar nyanyi, pintar menari, cantik, nanti akan seperti apa pergaulannya, pasti seperti itu. Jadi mungkin Allah lebih tahu ke depannya anak ini akan seperti apa. Nasar sangat mencintai mamanya. Mungkin buat pemirsa semuanya, kita bisa contoh dari seorang Nasar. Ibu adalah segalanya. Kita tidak akan pernah ada di bumi ini kalau tidak ada ibu kita sendiri. Dan yang selalu mendoakan kita di saat kita susah, senang, yang tidak akan pernah melupakan kita itu ibu kita sendiri. Sampai sekarang mama masih suka kasih kabar gitu. Sering curhat sama suka mama. ngobrol Masih. gitu. Suka cerita. Aku dari kecil memang kalau ngobrol banyaknya sama mama gitu. Terus kesabaran seorang ibu tidak pernah tidak dibatasi dan tidak pernah akan ada batasnya. Selain ibu, saat kamu lagi down, lagi sedih seperti ini, punya teman atau sahabat selain ibu kamu yang bisa menenangkan kamu, atau kamu ingin berkeluh kesah selain sama ibu, selain sama istri, kamu punya teman dekat? Teman satu angkatan itu ada, aku kalau nggak salah pernah ada Eva, ada Rasmi. Siapa tuh yang suka gituin kamu? Sebutin lagi nama-nama yang selalu kamu bisa cerita. Sylvie. Sylvie pernah nggak ngeliat Nasar nangis seperti ini? Gak pernah. Nggak pernah. Kalian sahabatan. Kalau yang sering Nasar ceritain sama Sylvie apa sih? Sampai-sampainya Sylvie sendiri, sahabat Nasar, belum pernah melihat Nasar. Jujur sih, kalau aku pertama mengenal Nasar tuh anaknya periang. Terus selalu happy dan selalu berusaha menyenangkan orang-orang sekitar. Belum pernah sih ngelihat sedih kayak gitu. Tapi yang aku salut dari Nasar itu dia masih kecil tapi dia tahu apa yang dia mau. Dia punya keinginan yang kuat. Pada saat itu dia ikutan kontes ini dalam artinya finalnya ya mungkin dia pengen menang gitu. Dan itu semangatnya dia tuh dari awal kontes sampai akhirnya dia juara 3 itu tetap dia keep gitu. Jadi itu aku salut banget. Dan ya akhirnya apa yang dia inginkan ya akhirnya tercapai sampai dia akhirnya masuk 3 besar dan bisa masuk ke dunia hiburan atau ke dunia yang senyata-nyatanya yang seperti yang dia inginkan. Ada nggak kamu sebagai sahabat setelah melihat Nasar sekarang, mungkin kamu sebagai sahabat memberikan pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan dari kata hati kamu yang paling terdalam untuk sahabat kamu Nasar? Yang pertama adalah jujur, aku ngelihat sosok Nasar tuh emang kayak anak kecil yang nggak punya keseriusan. Udah gitu yang cuma main dan main. Tapi ketika saya mendengar dia memutuskan untuk menikah, itu otomatis agak sedikit kaget sebenarnya. Tapi ternyata pas saya lihat, ketemu, ternyata memang Nasar sudah berbeda. Dalam artian dia lebih dewasa. Dengan sekarang dia udah punya 4 anak ya, Sar. Sisi udah dewasanya udah kelihatan banget, kebapaannya udah kelihatan banget. Jadi sekarang udah settle, mungkin udah agak dewasa ya, Beb ya. Terus ya pesannya apa ya? Serunya, funnya, terus cerianya tetap disimpan, nggak boleh hilang. Karena hilang ntar jadi
rempong sih Iya. ya. Aduh, ini acara. Kenapa jadi serius ya, Bo? Enggak, acara menguras tenaga ya ini ya. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan persahabatannya Selvi, Nafila dan juga Nasar tidak akan pernah terputus oleh apapun dan mereka adalah sahabat yang hanya mungkin maut yang bisa memisahkan mereka. Tepuk tangan untuk Selvi, Nafila. Dan Selvi, terima kasih sudah datang ke sini untuk Nasar. Thank you, Mbak Pia. Beres. Saya sama Mbak Pia tuh ya Allah kalau ketemu tuh Cuman karena dia lagi mellow.com aja. Ntar juga di BB, langsung. Dan juga pasti pemirsa ingin tahu lagi kata hati Nasar. Selain sahabat, keluarga, mungkin ada kata hati Nasar yang ingin Nasar ungkapkan lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di kata hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Tapi kan kalau orang iseng gitu loh di kantor, sementara dia bawa mobil sendiri, misalkan dijegat. Kembali lagi bersama Raffi Ahmad di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kalau kita bicara soal pernikahan nih, pernikahannya Nasar sama Musdalifah itu benar-benar menjadi buah bibir seluruh Indonesia. 4 miliar konon katanya. Pengen lihat nggak? Masih pengen ngeliat nggak? Tuh kan. Dokumentasi kamu waktu nikah. Ini dia. Cerita 1001 Malam di tangan Nasar bukanlah sekedar dongeng belaka. Sang pemuda tampan ini berhasil mewujudkan kisah itu di hari bahagianya. Ya kalau udah cinta kita bisa bilang apa ya? Duduk di pelaminan bersama Musdalifah istri tercinta, maka disitulah Nasar mengukir dongeng menjadi nyata. Kalau saya umurnya perbedaan umur. Kedua-duanya sih sama, tapi lebih baik Musdalifah dengan saya aja. Gak apa-apa, cocok-cocok aja kok. Oke-oke aja, mantap. Momen bersejarah untuk Nasar menikah dengan seorang Musdalifah dan juga itu momen tidak akan pernah saya lupakan karena MC-nya waktu itu adalah saya. Tetap tepuk tangan dong buat Raffi Ahmad dong. Saya bangga waktu itu menjadi pemandu acara dalam pernikahannya Nasar yang menjadi buah bibir di seluruh Indonesia loh. Sampai Nasar sendiri kamu sekarang masih, aduh ternyata gue udah nikah loh. Aku tuh terus terangnya pada saat besoknya mau akad tuh nggak tidur. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, tidurnya tuh tidur gini, tidur, mata merem tapi kedengeran orang yang ke kamar mandi, orang yang apa, yang buka pintu, yang apa, kedengeran. Jadi tidur ayam, nggak bisa tidur karena mikir gini, bener gitu. Gue nikah. Nikah, tahun kemarin itu kan masih bener nikah, maksudnya sampai kayak maksudnya bener nggak sih gitu loh, gitu. Sampai duduk, yang biasanya aku kadang-kadang suka ngehadirin orang nikah. Tapi sekarang kamu yang menikah? Iya. Oke, ngomongin soal pernikahan nggak lengkap. Kalau Nasar nggak adil kalau ngomongin soal pernikahannya sendirian. Karena isi tercintanya datang ke acara Kata Hati, ini dia, Musdalifah. Assalamualaikum wajah. Assalamualaikum Bu Haja. Aduh, sekali lagi ya. Aduh, so sweet banget. Udah kalau sama Raffi salamannya nggak boleh kena. Iya nggak, aku kena cemburuan sama aku. Kalau kita boleh kena? Oh, kalau kita boleh dong. Mbak Mus. Sejujur-jujurnya ini di acara ini jujur aja. Nasar sudah menjadi bapak gitu. Bapak yang baik, suami yang baik. Harapannya Mbak Mus. Sudah dia memenuhi semuanya sebagai laki-laki yang di samping Mbak Mus. Udah dia cukup kalau didik anak-anak perhatiannya lebih ya, sayang. Ke aku juga sama. Nggak boleh bawa mobil sendiri. Oh iya? Nggak boleh? Wah. Itu karena apa? Ntar dulu jawab. Nggak boleh, karena Ya kurang ini lebih kan kita sama lah. Kita kan sama. Cemburuan maksudnya? Ya.
Coba. Iya sih kalau yang muda sih emang lebih cemburu ya. Ya, kan Oh, aku gitu kan juga. akhirnya. Enggak, soalnya gini, kalau dia ini kan ke pabrik. Di pabrik itu isinya kan semua laki kan? Nggak ada perempuan, nggak maksudnya. Jadi dari gini kadang-kadang Memang sih pembisnis itu nggak ada yang perempuan. nggak ada perempuan, Laki semua. Jadi dan kamu nggak boleh pokoknya. laki-laki dan maksudnya Tapi tergantung istrinya. maksudnya kan tapi kan kadang-kadang Tapi ya. mungkin dia udah punya ciri khas sendiri, harus gini. Karena aku Jadi tahu aku dari gini, nurutin. dia tidak. Tapi kan kalau orang iseng gitu loh di kantor, sementara dia bawa mobil sendiri, misalkan dijegat. Dia mau ngapain di Dijegat jalan? gimana maksudnya? Dijegat maksudnya gini, misalkan kan kalau yang gitu-gitu kan bisa kepung-kepungan kan dari sini ngek-ngek kayak di film-film gitu. Mau apa? Yo. Secemburu itu Nasar ternyata sama Mbak Mus ya. Kurang lebih itu juga begitu. Sok mau ngaku juga. Pertanyaan saya sebagai laki, kita sama-sama laki-laki muda, memiliki pasangan yang mantep, yang bener-bener mapan. Apa Nasar cemburunya itu karena terbalut rasa minder mungkin? Minder maksudnya Enggak, kalau minder di sih lingkungannya dia kan banyak yang kaya-kaya, istilah banyak Kalau- laki-laki yang mapan-mapan. Itu salah satu faktor bukan? Kalau aku lihat dia seorang wanita yang tidak melihat kaya. Gini. Kalau dia melihat kaya dia nggak akan mau kawin sama aku gitu loh. Kalau masalah minder sih aku tidak minder karena memang ya alhamdulillah ya. Kita begini-begini juga kan muka kita oke juga gitu kan. Maksudnya alhamdulillah ya gitu maksudnya. Cuman kalau masalah judulnya kekaya, aku tidak minder karena siapa orang yang tidak bisa kaya? Semua orang bisa kaya, cuman waktunya yang Allah kasih belum sekarang. Dia sih tidak, aku tahu dia tidak pernah, kalau dia mau begitu mungkin tidak menikah dengan aku gitu ya, kalau dia larinya selalu ke harta gitu. Dan juga pastinya Nasar sama Musdalifah ya, namanya pernikahan ada ribut, ada berita waktu itu sempat dikabarin ribut karena cemburu, kan ada juga dikabarkan selalu bahagia. Nah seperti ini nih, ini kurang lebih adalah berita-berita Nasar dan Musdalifah setelah mereka menikah. Seperti apa ini dia? Aku mau bikin adonannya buat mama. Jelas nih adonan buat mama. Lagi udah mau jam 12. Sekarang aku sama Merana sama Papa mau siap-siap janji rampumi. 20 menit lagi saya bikin huru hara dulu. Bisa lagi berapa? Lagi berikutnya. Capcus. Dalam kereta Lamborghini. Capcus. Hore. Tiup dulu kue. Tiup dulu kue. Tiup dulu kue. Dipilihnya sama si Imut. Perbedaan usia bukanlah jurang pemisah dalam pernikahan. Seperti Nasar dan Musdalifah, keduanya justru bersatu dalam tautan usia yang jauh berbeda. Langgeng nikahnya dapat punya adik lagi. Nasar yang berjiwa muda, ibarat lentera yang menerangi keremangan hati istri tercinta. Itu saat momen ulang tahun ya, ulang tahunnya Mbak Mus waktu itu ya. Itu tahun kemarin. Ya? Kemarin. Kemarin sebelum. Jadi muter lagi. Suka, iya, ayo. Gitu. Jadi belajar lagi. Kalau aku ya itu maksudnya pelan-pelan gitu, perubahannya tuh pelan-pelan. Oh yang gini nggak bisa, oh yang gitu nggak bisa, oh yang gini nggak bisa gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kalau aku lagi berantem sama dia, itu 4-4-nya nggak ada yang mau sama aku. Nggak nanya. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sesuai janji saya tadi, kita akan mengupas tentang arti cinta dan arti pernikahan untuk mereka berdua. Sama ya, dia ada tes sama. Ada tes sama-sama. Sama sama suami saya sama. Sama yang dulu sama? Kemauannya sama, tinggi. Harus begini, aku pelan-pelan, jangan gini. Sama aku nggak, jadi aku udah nggak kaget punya suami kayak dia juga udah nggak kaget karena aku udah pengalaman harus
makan harus temenin. Tapi dia kalau lagi berantem hari ini harus beres. Sama kayak saya, tos. Oh, hidup PBB. Persatuan Pencinta Bu Ibu. dan kalau lagi berantem misalkan ya suatu hari, aku tetap bagian jam-jamnya waktu ngopi, waktu apa, dia harus bikin. Kalau nggak marah. Keluar lagi, habis bikin kopi Misalkan bikin jebret nanya. dah keluar gitu. Tetap harus bikin gitu. Kalau aku mah nggak yang langsung jadi nggak mau makan kayak begitu. Rugi kita kagak ngopi ya. Nggak ngopi, nggak makan, nggak Apa. Tapi Mbak Mus jujur nih. Di mata Mbak Mus, Nasar mentreat anak-anak Mbak Mus seperti apa sih? Apakah Nasar itu mendekatkan dirinya kepada anak-anak Mbak Mus seperti kawan, seperti Nasar? Aku nggak ngedeketin ya. Sama-sama aja itu anak-anak akrab ke dia, manggil papa, maunya ini gitu. Manggilnya papa ya? Manggilnya malahan manjanya sama papahnya bukan sama aku. Oh, manjanya lebih sama papanya? Ketika aku sentak, larinya ke papahnya. Karena Mbak Mus lebih galak kali sama Bukan lebih galak, aku kan lebih nggak suka gitu anakku. Akhirnya larinya ke bapaknya. Pernah nggak anak Mbak Mus dimarahin sama Nasar? Nggak pernah. Nggak pernah? Aku tuh ya kalau dia lagi Nggak Aku pernah? ngomel, dia meluk. Ada Vika yang kecil yang rambutnya keriting tuh ya. Dia kalau gini, apa itu kue? Gitu misalkan sama mamanya. Terus, lari ke aku sampai jebeng-jebeng gitu. Sampai mau nangis, terus aku gendong. Terus dia ngeliatin lagi ke mamanya masih marah gak? Semua pada intinya anaknya deketnya sama ibunya. Kalau aku lagi berantem sama dia, itu empat-empatnya gak ada yang mau sama aku. Nggak nanya. Bela emaknya. Sama kayak saya. Iya, sama persis. Meskipun saya belum menikah nih, saya berantem sama Yuni. Saya kalau main ke rumahnya Yuni mau makan siang, anak-anaknya, Om Raffi pergi sana. Gitu. Nasar mendapatkan istri yang sudah punya segalanya. Mapan. Kalau segalanya kan titipan Allah ya. Betul. Kalau aku nikah sama orang juga, kalau memang walaupun aku punya harta banyak, kalau aku nggak ketemu rezeki nyamin juga, sama hancur juga. Tapi apa sih yang pengen Nasar berikan pada istri tercinta? Yang belum sampai sekarang belum tersampai. Dan cita-citanya Nasar sebagai suami yang ingin Nasar persembahkan untuk istri. Kalau aku punya prinsip seorang suami yang memang baik, seorang suami yang memang bisa bertanggung jawab, yang bisa dibilang terlepas dari dia punya penghasilan sekian itu kerjaan dia gitu loh. Dia tidak pernah mengganggu aku tidak pernah mengganggu dia. Jadi kewajiban seorang suami apa? Harus tahu gitu, walaupun masih muda tapi tahu apa salah satu. Misalkan kalau memang sudah cukup, sudah punya, tidak ada salahnya mempunyai rumah sendiri. Kalau hasil jadi payah sendiri dikasih lihat ke masyarakat, itu secara tidak langsung masyarakat pasti akan bilang begini, oh yang ini sih benar dari duitnya. Tapi kalau tidak, itu yang di atas bisa menyetel masyarakat supaya bilang itu bukan punya dia, itu bukan uang dia. Tapi nih kalau aku boleh jujur ya, tadi kan Nasar bilang Nasar pengen seperti saya. Justru Yuni Sara bilang, Raffi ayo dong kayak Nasar, berani dong mengambil keputusan gitu. Oke. Boleh nggak buat kenang-kenangan foto berdua. Jadi mungkin boleh, kan kalau nanti Nasar udah punya cucu, nanti inget pernah datang ke Kata Hati, dan baru sekali loh Nasar menunjukkan kata hatinya yang benar-benar dari paling hatinya terdalam. Oke, siap. 1, 2. Oke. Tepuk tangan dong buat Nasar dan Mbak Mus. Iya, buat Mbak Mus. Boleh dong berdiri. Kalau itunya boleh buat aku nggak? Ininya? Ya. Ini aja masih nyicil, jangan. Peluk dong istrinya. Aduh ini kayak ini ya, kayak bule ya. Ya Allah, yang baju merah tuh keren banget ya. Ya Allah. Itu dia, Nasar dan Musdalifah. Usia bukan menjadi masalah, status sosial bukan menjadi masalah. Yang mempersatukan mereka adalah cinta dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia Nasar. Sampai jumpa lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam.
jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Kejamnya sikapmu membakar hatiku, sehingga cintaku berubah haluan. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara.